Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti dari EGIS 6E akan menjelaskan mengenai beberapa tema dari pelajaran ataupun materi dari ekonomi internasional. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai impor, ekspor, proteksi dan juga dumping. Nah, ekspor itu sendiri adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian impor yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian dumping itu sendiri ialah sebuah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan membuat harganya itu lebih murah dibandingkan penjualannya di dalam negeri. Kemudian proteksi itu sendiri adalah perlindungan kegiatan ekonomi dan produsen di dalam negeri dengan cara membatasi barang yang akan dijual ke dalam negeri. Kemudian tema yang kedua yaitu mengenai kebijakan bilateral, di mana bilateral itu sendiri adalah perjanjian antara dua belah pihak antara suatu negara dengan organisasi tertentu untuk melakukan sebuah perjanjian ataupun kerjasama untuk mencapai tujuan hubungan satu sama lain. Adapun tujuan dari kebijakan bilateral ini sendiri yaitu yang pertama, memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Kemudian yang kedua itu untuk menambah ilmu teknik militer yang lebih maju. Kemudian adapun materi yang ketiga yaitu dengan tema geopolitik, di mana geopolitik itu sendiri adalah suatu cara ataupun strategi yang dilakukan oleh negara lain atau suatu negara untuk menguasai pangsa pasar. Contohnya salah satunya geopolitik yang ada di Indonesia itu seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia. Dilihat dari konteks budayanya, yaitu bahwasanya Malaysia mengklaim bahwa batik reog Ponorogo dan juga angklung dan lain-lainnya itu adalah suatu budaya yang memang asli dari negara mereka sendiri. Kemudian adapun materi yang keempat yaitu saham internasional. Nah, saham itu sendiri adalah suatu nilai ataupun pembukuan dari berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Kemudian adapun jenis-jenis saham, yaitu yang pertama itu ada saham biasa, di mana saham biasa ini adalah suatu saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss suatu perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah saham preferred, di mana saham preferred ini sendiri di mana labanya itu tetap atau pembagian labanya itu tetap. Kemudian tema yang kelima itu tema yang sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena menurut saya di tema ini kita itu membahas sebuah IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Nah, IMF ini tentunya kita semua pasti sudah tahu yang mengambil jurusan ekonomi, di mana IMF ini adalah sebuah bank yang ditempati oleh setiap negara yang pastinya tentunya ingin mendapatkan sebuah dana ataupun mendapatkan sebuah sumber dana. Nah, kemudian IMF ini selalu terbuka untuk memberikan sumber dana ke negara manapun, karena pastinya tidaklah suatu bank itu memberikan pinjaman kepada negara lain tanpa mendapatkan imbalan tertentu pastinya. Nah, contohnya di negara kita kan Indonesia, Indonesia tentunya kita sudah tahu bahwa mereka itu mempunyai banyak utang. Nah, utang luar negeri ini tentunya bersumber dari IMF dan World Bank. Nah, dari akibat dari negara kita meminjam kepada IMF dan World Bank ini, tentunya kita yang baru saja ataupun kita yang baru dilahirkan saja kita sudah mendapatkan utang, dan dampak yang kita rasakan sekarang itu tidak ada bedanya dengan ketika kita tidak meminjam kepada World Bank ini ataupun IMF ini. Negara kita meminjam dengan alasan akan memberikan infrastruktur, tapi yang kita ketahui bahwa banyak sekali kendala yang kita lalui pada saat kita membangun infrastruktur itu, dan buktinya sekarang utang kita semakin bertambah. Seharusnya ketika kita meminjam di IMF dan World Bank ini, tentunya kita itu pasti
kalau memang kita ingin menjadi sebuah negara maju, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga kita, tetapi ya melihat kembali sumber daya manusianya kita, tidak seperti sumber daya manusia yang ada di luar negeri yang maju sekarang ini. Nanti di akhir pembahasan saya akan membahas mengenai kualitas sumber daya manusia. Baiklah, kita melangkah kepada submateri ke-6, yaitu organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini sendiri yaitu sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia dari berbagai negara yang bertujuan untuk membangun tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi. Nah, contoh saham macam-macam organisasi internasional, yaitu yang pertama ada OPEC. Nah, OPEC ini sendiri adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak bumi. Kemudian organisasi internasional berikutnya yaitu ASEAN. ASEAN itu sendiri adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok. Kemudian tema yang ketujuh yaitu devisa. Nah, devisa ini sendiri adalah sejumlah valuta asing yang berguna untuk membiayai perdagangan internasional dan perdagangan antar negara. Adapun fungsi dari devisa itu sendiri yaitu yang pertama menjadi sebagai alat pembayaran cicilan khususnya bunga utang luar negeri. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat pembiayaan barang-barang dan jasa impor. Adapun sumber dari devisa itu sendiri yaitu yang pertama kegiatan ekspor ataupun kegiatan ekspor, yang kedua perdagangan jasa, yang ketiga pinjaman utang luar negeri, kemudian yang keempat itu adalah kegiatan pariwisata. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di akhir pembahasan video ini saya akan membahas mengenai kualitas ataupun pandangan internasional terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Nah, dari 130 negara kita berada di peringkat 65. Meskipun kita berada di tengah-tengah peringkat, tetapi menurut pandangan internasional kita itu masih di atas rata-rata. Karena tentulah kita tahu bahwa seluruh perusahaan besar yang ada di Indonesia itu setengahnya pasti ataupun lebih banyak dari pekerja yang berada di dalamnya pasti itu berasal dari asing, karena kemampuan sumber daya manusia kita itu belum terlalu maju. Sebenarnya kita bisa, tapi masih lebih cenderung agak malu-malu untuk memperlihatkannya, ataupun kita masih perlu beberapa pelatihan yang harusnya nantinya sekiranya bisa diberikan kepada kita untuk bisa menghadapi ekonomi maju ke depannya. Nah, kemudian tadi saya lupa bahwa di devisa dan juga kita membahas mengenai TKI. Nah, TKI itu kan tenaga kerja Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa TKI di Indonesia ini salah satunya sangat berdampak buruk kepada warga negara Indonesia kita, karena banyak sekali di berita-berita bahwa kebanyakan dari TKI yang dikirim ke luar negeri itu banyak disiksa maupun tidak diperlakukan sewajarnya oleh majikannya. Tetapi janganlah kita beranggapan bahwasanya ketika kita berangkat ataupun bekerja sebagai TKI maka kita akan disiksa, maka kita akan dilakukan semena-mena oleh majikan kita yang berada di sana. Tidak. Hilangkan pikiran seperti itu. Kemudian dari TKI itu kenapa TKI ini banyak yang pemerintah tidak terlalu melihat ataupun tidak menindaklanjuti ketika ada terjadi kasus seperti itu. Mungkin karena menurut saya karena banyak TKI di Indonesia yang memberangkatkan para karyawannya itu secara legal.
tanpa ada persetujuan dari pihak tertentu. Terima kasih. Itulah sekian dari pembahasan materi ataupun resume dari 8 bab yang sudah saya pelajari setelah beberapa akhir pekan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa yang masih memiliki banyak ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.